Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Kang Roy, Airmaker Indonesia. Bagaimana kabar teman-teman semuanya? Saya harap kondisi teman-teman dalam kondisi yang sehat, kuat, dahsyat. Oke, teman-teman semuanya, kali ini kita akan membahas tentang anak panah. Apa yang kita bahas? Yaitu kesalahan-kesalahan yang ada di dalam anak panah yang seharusnya kita tinggalkan. Ini penting. Kita tahu salahnya dan kita tahu cara memperbaikinya, sehingga kita mendapatkan anak panah yang bagus, larinya cakep, dan mudah untuk diarahkan ke target manapun yang kita bidik. Apa saja kesalahan-kesalahan yang ada di anak panah yang harus kita ketahui? Setidaknya ada 4. Yang pertama, contohnya ini adalah anak panah yang tidak dililit di bagian antara nok dengan bulu. Jika tidak dililit seperti ini, akan sangat riskan sekali shaftnya terbelah, karena anak panah menerima tekanan yang besar, energi yang besar dari busur. Dia akan terbelah, dan tentu saja ini sangat bahaya dan harus dihindari. Begitu. Teman-teman bisa menggunakan benang untuk melilitnya. Bisa gunakan benang jahit atau benang nilon yang cukup kuat, atau pakai sinyum. Begitu. Kesalahan kedua, yaitu bulu yang tidak sama, tidak simetris, dan pemasangannya yang sudutnya tidak pas. Contohnya seperti ini. Yang ini lebih pendek, sedangkan yang 2 ini lebih tebal, lebih tinggi. Bulu adalah alat kendali dari anak panah ini. Nah, bululah yang kemudian mengatur anak panah larinya kemana. Dia yang mengatur menembus angin, begitu. Ketika bulu ini tidak simetris, tidak sama, maka larinya anak panah tidak akan bisa melesat dengan lurus, bisa oleng. Seperti itu. Kesalahan ketiga, yaitu shaft atau batang anak panah yang tidak lurus. Seperti ini. Kelihatan ya bengkoknya. Ketika anak panah ini bengkok, maka jangan harap bisa ditembakkan lurus ke sasaran. Pasti dia akan meluncur ke arah di mana dia bengkoknya. Ketika dia bengkoknya ke arah kanan, maka dia akan cenderung ke kanan. Begitu pula sebaliknya. Maka pilihlah anak panah yang shaftnya lurus, agar tembakan kita juga lurus. Begitu. Dan yang terakhir, yang paling penting juga adalah poin. Kesalahannya terletak pada ketidaksenteran dari pemasangan poin ini. Jadi ketika pemasangan di awal, dia poinnya tidak pas dengan center dari shaftnya, sehingga ketika dia melesat, dia juga akan, ketika dia bengkok ke kanan juga akan melesat ke kanan. Begitu juga sebaliknya. Makanya teman-teman semuanya, bagi yang tembakannya atau akurasinya masih kurang bagus, segera periksa anak panahnya. Bagaimana dengan poinnya, shaftnya, bulunya, noknya. Begitu teman-teman semuanya. Paham ya? Sehingga kita punya gambaran kenapa selama ini anak panah kita meluncur dan menancap tidak sesuai dengan keinginan kita. Ketika teman-teman membuat anak panah atau membeli anak panah, pastikan, sekali lagi pastikan, anak panah yang teman-teman pakai atau akan pakai memenuhi syarat-syarat tadi ya. Tidak adanya kesalahan dalam anak panah, yaitu kita urutkan dari belakang. Lilitan setelah nok harus kuat, bulu yang simetris, tingginya sama,
kemudian sudut pemasangannya juga sama, shaftnya yang lurus, dan poinnya yang center. Semoga video pendek ini bisa menginspirasi teman-teman untuk mendapatkan anak panah yang bagus atau membuat anak panah yang sempurna agar tembakannya semakin bagus. Jangan lupa selalu support channel Kang Roy agar Kang Roy senantiasa memberikan video-video yang bermanfaat untuk panahan Indonesia dengan cara like, subscribe, komen, dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.